Shalom, selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya belajar dari rumah? Hari ini bertemu dengan Bu Intan, kita akan belajar tentang pembulatan pecahan. Sebagai contoh, di sini Bu Intan mempunyai pecahan 7/10. Kita akan membulatkan pecahan 7/10 dengan cara kita membuat garis bilangan. Karena ini penyebutnya 10, kita akan membuat garis bilangan dari pecahan berpenyebut 10 ya. Nih, jadi 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6, 7/10, 8/10, 9/10, dan terakhir itu adalah 10/10. Nah, anak-anak perlu tahu kalau pecahan, pembilang dan penyebutnya sama, itu dia jika dijadikan bilangan bulat itu kan sama dengan 1. Nah, kita lihat 7/10 letaknya ada di mana? 7/10 kita lingkari ya. Coba dilihat. 7/10 lebih dekat ke 0 atau ke angka 1. Dia kalau ke angka 1 berapa loncatan ini? 1, 2, 3. Tapi kalau dia ke angka 0 itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena lebih dekat ke 1, ini ya, 7/10 itu lebih dekat ke 1. Jadi pecahan 7/10 jika dibulatkan itu menjadi 1. Sampai di sini ya. Ini contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Bu Intan ada bilangan 3/8. Nah, sama seperti tadi, kita buat garis bilangan dari pecahan ini. Ya, 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 atau sama dengan 1. Nah, kita lihat lagi 3/8 dilingkari pecahannya. Letaknya lebih dekat ke mana? Ke 0 atau ke 1? Nah, 3/8 ini lebih dekat ke 0. Karena pecahan 3/8 lebih dekat ke 0, jadi pecahan 3/8 jika dibulatkan akan menjadi 0. Kayak di sini contoh yang kedua. Kita akan masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Bila ada pecahan 3/6. Kita akan membulatkan pecahan 3/6. Kita buat garis bilangannya lagi. Ya, dimulai, ingat harus dimulai dari 0. Lalu karena penyebutnya 6, maka ini 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, berakhir di 6/6 atau sama dengan 1. Lalu kita lihat lagi pecahannya tadi. Pecahannya adalah 3/6. Lebih dekat kemana 3/6 ini? Apakah lebih dekat ke 0 atau ke 1? Kita lihat.
Kalau dia ke 1, berapa langkah ya? 1, 2, 3. 3 langkah. Tapi kalau dia ke 0, 1, 2, 3. Juga 3 langkah. Berarti 3/6 ini kan berada di tengah-tengah. Lalu kita akan membulatkan kemana? Karena 3/6 berada di tengah-tengah, kita akan membulatkan dia ke atas. Jadi dia akan dibulatkan ke atas atau ke 1. Nah, jadi pecahan 3/6 jika dibulatkan itu adalah 1. Ini ya. Jadi jika kamu menemukan mau membulatkan pecahan, dilihat dibuat garis bilangannya dulu, lalu dia lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 0 atau ke 1. Jika dia berada di tengah-tengah, maka kita akan membulatkannya ke atas. Sampai di sini. Nah, sekarang ini namanya kan pecahan biasa. Lalu kita akan coba mencari jika pecahan contoh yang keempat. Kita akan mencari pembulatan dari pecahan campuran. Misalkan 2, 1/2. Ya, 2, 1/2. 2, 1/2 ini adalah pecahan campuran. Mengapa disebut pecahan campuran? Karena ini terdiri dari bilangan bulat. Ini kan 2 ini bilangan yang utuh atau bulat. Sedangkan 1/2 ini pecahan. Maka kita akan membulatkan pecahannya. Bilangan bulatnya tetap dulu ya. Kita akan memperhatikan atau membulatkan pecahannya dulu. Sama seperti tadi, buat garis bilangan. Untuk mencari ini 1/2. Dimulai dari 0, lalu 1/2, 2/2 atau sama dengan 1. Di sini lihat 1/2 lebih dekat kemana? Dia berada di tengah-tengah kan? Kalau ke 0 itu 1 langkah, kalau mau ke 1 juga 1 langkah. Ingat ya, kalau dia berada di tengah-tengah, maka kita akan membulatkannya ke atas. Nah, jadi 1/2 itu jika dibulatkan itu kan akan menjadi 1. Jadi kita kembali ke sini. 2, 1/2. Jika dibulatkan menjadi berapa? Tadi 1/2 kalau dibulatin jadi berapa tadi di sini? Ya, jadi 1. Maka 2 kita tambah 1. Hasilnya adalah 3. Jadi pembulatan dari 2, 1/2 itu adalah 3. Contoh selanjutnya. Yang kelima. Di sini Bu Intan ada pecahan 3, 1/4. Kita akan membulatkan. Ini ya, kita buat garis bilangannya. Dimulai dari 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 atau sama dengan 1. Lihat, 1/4 lebih dekat kemana? 1/4 lebih dekat ke 0. Nah, jadi pecahan 3, 1/4 itu jika dibulatkan, ini ya, 1/4 tadi kan kalau dibulatin jadi 0, maka ini 3 ditambah 0. Berapakah 3 ditambah 0? Ya, 3 ditambah 0 itu adalah 3. Jadi pembulatan dari 3 1/4 itu adalah 3. Setelah tadi anak-anak belajar tentang pembulatan pecahan, sekarang kita akan belajar taksiran pecahan.
Taksiran pecahan itu hampir sama dengan pembulatan. Bedanya kalau dalam taksiran pecahan itu ada operasi hitung di dalamnya, ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, kita akan belajar tentang taksiran pecahan. Di sini ada contoh soal 1/3 ditambah 5/8. Kita akan menaksir operasi hitung pecahan ini ya. Kita mulai dari 1/3. Sama seperti tadi, kita buat dulu garis bilangannya. Nah, 1/3 lebih dekat kemana? 1/3 lebih dekat ke 0. Maka pembulatan dari 1/3 itu kan 0. Maka 1/3 itu jika dibulatkan, ini ya, ini tadi kan 0. Jadi 2 ditambah 0 itu adalah 2. Itu untuk pecahan yang pertama. Sekarang kita akan membulatkan pecahan yang kedua. Kita buat garis bilangannya dulu. Dari 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, terakhir 8/8 atau sama dengan 1. Ini tadi juga sama dengan 1 ya. Nah, sekarang dilihat pecahan 5/8. 5/8 lebih dekat kemana? 0 atau 1? Kalau dia ke 0 itu kan 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Tetapi kalau dia 1, 1, 2, 3 hanya butuh 3 langkah. Berarti dia akan kita bulatkan ke atas atau kita bulatkan ke 1. Dengan tulis ini ya. Maka 5/8 itu jika dibulatkan sama dengan 1. Setelah itu baru kita akan menjawab yang ini. Jadi 1/3 ditambah 5/8, akan menaksirnya 1/3 itu kan 2 ditambah 1 sama dengan, kalau ini kan taksiran, jadi harus menggunakan tanda yang seperti ini. Terus kalau ini 2 tambah 1 ini hasil yang sesungguhnya, maka sama dengan ya tandanya biasa, sama dengan 3. Jadi 1/3 ditambah 5/8, taksirannya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini hasilnya. Ya, kita akan masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini 2/4 dikurangi 1/5. Ya, kita akan menaksir operasi hitung pecahan ini. Sama seperti sebelumnya, buat garis bilangannya 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 atau sama dengan 1. Dilihat ya, 2/4. Nah, kita lihat 2/4 lebih dekat kemana? 2/4 ini kalau ke 0 kan 1, 2 langkah. Kalau ke angka 1, 1, 2 ini ya, 1, 2. Sama, kalau sama maka kita bulatkan ke atas atau menjadi 1. Maka 5 2/4 jika dibulatkan 2/4-nya tadi kan jadi 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi pembulatannya adalah 6. Kemudian yang 1/5
buat garis bilangannya. Nol, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 atau sama dengan 1. Lihat pecahan 1/5 lebih dekat kemana? 1/5 lebih dekat ke 0. Maka kita bulatkan ke bawah, ya. Maka 1/5. Nah, ini dia kan tidak atau bukan pecahan campuran, dia pecahan biasa. Maka karena 1/5 itu adalah 0, ya sudah, di sini jadinya 0. Ya. Hasilnya di sini adalah 0. Jadi 5/2/4 dikurangi 1/5. Jika ditaksir 5/2/4 ini kan 6 dikurangi 0. 6 dikurangi 0 berapa anak? Iya, 6 kurangi 0 ya 6. Ini hasilnya. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Di sini ada pecahan 3, 1/8. Kita akan kalikan dengan 4/5. Tapi ini adalah taksiran. Jadi taksiran dari 3 1/8 kali 4/5. Kita buat dulu 1/8-nya. Dimulai dari 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 atau sama dengan 1. Nah, pecahan 1/8 lebih dekat kemana? 1/8 lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 0. Maka kita bulatkan ke bawah atau ke 0 ya. Maka 3 1/8 ini pembulatannya tadi kan 1/8 itu kan 0. Jadi 3 ditambah 0 sama dengan 3. Lalu pecahan yang kedua, buat lagi. 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 atau sama dengan 1. Pecahan 4/5 lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 1. Ya, lebih dekat ke 1. Maka di sini aja ya. Maka 4/5 jika dibulatkan. Nah, karena 4/5 itu adalah pecahan biasa atau bukan campuran, ya sudah. Karena 4/5 ini jika dibulatkan menjadi 1, maka ini hasilnya adalah 1. Setelah itu kita hitung. Jadi 3 1/8 dikali 4/5, taksirannya ya 3 dikali 1 sama dengan 4. Ini contoh yang ketiga. Kita masuk ke contoh yang keempat. 4 ini ada 12, 1/5. Kita akan membagi dengan 2, 1/2. Ini taksirannya ya. Kita buat pecahannya dulu.
5, 4/5, 5/5 sama dengan 1. Lihat pecahan 1/5 lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke 0, maka kita akan bulatkan ke 0. Maka 12 1/5 ini taksirannya adalah, ini kan 0, maka ini hasilnya adalah 12. Selanjutnya 2 1/2 dibuat 0 1/2 2/2. Nih, karena 1/2 ini berada di tengah-tengah, maka kita akan membulatkannya ke atas atau dibulatkan menjadi 1. Maka 2 1/2 jika dibulatkan dengan plus 1. Jika dibulatkan, ini adalah hasilnya 3. Jadi 12 1/5 dibagi 2 1/2, taksirannya adalah 12 1/5, ini kan 12 dibagi 3. Berapakah 12 dibagi 3? Ya, 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, ini tadi adalah contoh soal dari taksiran pecahan. Demikian tadi pembelajaran mengenai taksiran pecahan. Selamat belajar anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.